sukses di dalam usaha. Siapapun yang sedang nonton video ini, dimanapun, teman-teman saya banyak juga, baik di Jakarta, di Bandung, di mana saja, yang sekarang bergerak di dunia usaha, usaha baju, usaha makan, ya enggak, apapun usahanya, ada 4 kuncinya, 4 kunci sukses menjadi pengusaha. Dan ini kalau sama-sama dilakukan, baik yang punya, stafnya, yang kerja, karyawannya, dari pimpinan sampai ke bawah, bisa melakukan 4 ini, sukses dia. Jadi bukan hanya pimpinannya saja, bukan hanya ownernya saja, atau staf eksekutifnya saja, tapi sampai ke bawah, sampai karyawannya, employee-nya, semuanya melakukan 4 ini, insya Allah usaha itu akan sukses. Apa 4 kunci sukses dalam usaha ini? Pertama, yaitu banyak-banyak berdoa. Ulangi, banyak-banyak berdoa. Siapa yang berdoa? Ya ownernya, pemiliknya, ya karyawannya, ya stafnya, ya ngantarnya. Selama ini hanya berdoa yang ownernya saja, tidak bisa. Karena ownernya cuma 1 atau 2 atau 3, tapi ternyata ketika di bawah staf yang kerja itu sampai ratusan. Kayak kita punya lidi, Pak. Kalau hanya 1, kita misalkan kita punya ruangan kotor nih, kita nyapu dengan 1 lidi, cepet atau lama? Ya gempor, ya enggak? Lama. Tapi kalau sama-sama berjamaah, nggak sampai 5 menit udah selesai. Maka inilah kunci usaha yang pertama, ownernya berdoa, stafnya berdoa, semua karyawannya berdoa, insya Allah sukses. Makanya saya Bang Rizal ntar akan sampaikan doa supaya sukses usaha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 186, juznya kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sama-sama Allah. Setiap saya baca ayat sabut Allah ya, supaya semangat. Nah ini di dalam surah kedua Al-Baqarah 186, juznya kedua, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, wahai Rasulullah, apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, jawablah bahwasanya Allah itu dekat. Jadi Allah ini dekat. Mungkin hari ini yang ingin punya usaha, minta sama Allah karena Allah itu dekat. Hari ini mungkin nih ada kawan-kawan yang belum dihadirkan pasangan, minta sama pasangan sama Allah, Allah dekat. Betul tidak? Betul tidak? Apanya yang betul? Pasangannya, dekatnya, ya. Hari ini barangkali ada punya hutang, minta sama Allah, Allah jauh apa dekat? Dekat. Hari ini yang sedang lagi merintis usaha atau lagi mengembangkan usaha atau lagi buka franchise di mana-mana, Allah itu dekat. Allah dekat, nggak jauh. Maka kata Allah di tengah ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan mengabulkan setiap orang yang berdoa kepada Allah. Usaha ingin maju, karyawannya ingin bagus, karyawan ingin soleh, buka cabang di mana-mana, ya enggak? Penghasilan labanya setiap hari, minggunya, setiap bulannya stabil, bahkan terus ada progres macam-macam, ya enggak? Nah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh yang bekerja di sini, setiap habis sholat itu jangan lupa doakan rumah makan Rajuduk. Saya boleh tanya nggak? Siapa ini yang tadi pagi habis subuh mendoakan rumah makan Rajuduk? Siapa? Angkat tangan. Mungkin ownernya pun nggak doa. Ya doa ya, Bang Rizal ya. Nggak ada kan? Nah ini Bang Rizal, ini yang harus disupport.
Harus disupport. Setiap hari antum semua nih yang kerja di sini doakan Raja Uduk ini. Kalau hanya doanya hanya ownernya saja, seperti satu lidi. Lama atau lama? Lama bukan? Lama. Tapi kalau semua staf, semua yang kerja di sini, bahkan mohon maaf, mungkin sampai kepada yang cleaning service-nya, yang jaga apa namanya itu parkirnya, semua yang terlibat dalam doa ini cepat. Lihat progresnya Bang Rizal setelah motivasi ini, kemudian semua karyawan jangan lupa mendoakan rumah makan ini. Lihat progres satu bulan ke depannya. Insya Allah yang menjadi target harian, mingguan, bulanan, tahunan akan tercapai dengan baik. Amin Allahumma amin. Jadi kunci pertama doa. Doanya apa akan saya ajarkan di sini. Ya. Karena apa? Kalau misalkan kita semua mendoakan rumah makan Raja Uduk, sebetulnya doa itu bukan untuk Raja Uduk saja, kembali kepada kita. Maka kata Allah di dalam surahnya 41, surah Fusilat, ayatnya 46, juznya nomor 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Ini kayak orang belum makan pagi. Ulangi semangat Allahnya. Nah, naik 3 watt. Harus makan kue. Ya. Jadi kata Allah dalam surah 4 Fusilat ayat 46, man 'amila shalihan falinafsi. Barang siapa yang berbuat amal soleh berupa doa, mendoakan Raja Uduk usahanya agar maju, buka franchise di mana-mana, laba harian, mingguan, tahunnya bisa tercapai. Sebetulnya doa yang kita sampaikan fali nafsih itu akan kembali ke dirinya. Selama ini kalau kita mendoakan orang lain, Ustadz enakan dia dong. Ngapain doain dia? Doa sendiri aja belum kabul. Nah itulah masalahnya. Tapi kalau doakan orang lain, tapi malaikat mengaminkan kita. Itu keuntungannya. Kalau doa sendiri mungkin untuk sendiri, tapi kalau kita sudah bisa mendoakan orang lain, tapi yang mengaminkan adalah malaikat. Dan malaikat inilah pasti doanya mustajab. Makanya kita harus punya konsep berdoa dan mendoakan. Sama-sama. Berdoa dan mendoakan. Ulang. Ulang. Yang akhwat coba. Ya Allah, mudah-mudahan aku temukan jodohnya ya Allah. Kan gitu. Gitu kan? Kalau misalkan doa seperti itu, jangan sendiri. Ya Allah, temukan saya jodohnya. Teman-teman saya juga temukan ya Allah jodohnya. Itu baru mantap. Betul nggak Pak Rizal? Tapi kalau doakan sendiri, ya Allah temukan jodoh saya, lama doa itu. Kita kepengin nih aminnya amin malaikat. Kepenginnya aminnya malah malaikat. Kalau aminnya malaikat pasti mustajab, karena malaikat tidak berdosa. Tiap hari kerjaannya zikir ibadah. Maka berdoa dan mendoakan. Contoh, ya Allah lunaskan hutang saya dan lunaskan juga hutang-hutang teman saya. Mantap. Kalau hanya sendiri, ya Allah lunaskan hutang saya, lama kata malaikat, lama. Coba ditambahin doanya, doakan orang lain, baru itu. Sama aja minta jodoh. Ya Allah, ini kalau orang lain minta jodoh tuh gitu, ya Allah gitu. Betul tidak? Ya kan? Ya Allah hadirkan saya jodoh dan hadirkan juga teman-teman saya jodoh. Ulangi, berdoa dan mendoakan. Mana ini suara belum sarapan pagi? Berdoa dan mendoakan. Lagi. Nah, jadi gitu ya. Jadi doakan rumah makan ini setiap hari 5 kali. Habis sholat nih, sudah zikir doakan. Ya Allah, selain berdoa untuk kepentingan sendiri, urusan sendiri, jangan lupa doakan di mana kita tempat bekerja. Begitu. Itu kalau ingin memang sukses. Jadi suksesnya itu secara berjamaah. Gitu. Jadi berdoa untuk mendoakan juga rumah makan ini agar
menjadi berkembang, maju, sukses dunia akhirat. Gitu ya. Selain mendoakan usahanya ini, target-targetnya tercapai, usahanya, keuntungannya tercapai sesuai dengan target, doakan juga pimpinannya. Jadi Bang Rizal, ada pimpinan, di bawahnya apa lagi? HRD, manajer, supervisor, staff. Jadi selain mendoakan usahanya, doakan juga manajernya, didoakan, supervisornya didoakan. Kenapa? Kalau dalam usaha nggak bisa kerja sendiri, betul tidak? Tuh. Jadi harus didoakan mereka lagi yang mengatur, kan gitu, mengatur, kemudian menjaga kualitas, yang promosi dan sebagainya. Mereka didoakan, ya Allah, mudah-mudahan manajer saya sehat, supervisor saya sehat. Ini yang penting, mendoakan. Nah, jadi saya mengajak lepas zuhur ini, mulai zuhur ini, habis sholat zuhur, selain berdoa untuk sendiri, untuk keluarga, untuk anak, doakan rumah makan ini usahanya maju dan semua pimpinannya, staf semuanya sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ini kunci yang pertama. Kunci yang pertama. Sukses usaha dengan doa. Maka miracle, the miracle of doa. Oh, mantap. Keajaiban doa. Kalau satu, selamat. Tapi kalau bersama-sama ini banyak, apalagi sampai 50, 100 cepat insya Allah. Kunci sukses yang kedua, Bang, di dalam membuka usaha, sukses usaha, ya, sukses juga lah banyak keuntungannya, target-targetnya. Yang kedua apa? Kata Allah di dalam surah 35 surah Fatir ayat 29, juznya nomor 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sukses yang kedua kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Kalau orang ingin berniaga, berbisnis, akan mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah. Yang pertama tadi doa, yang kedua innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yaitu Quran. Ini kunci nih. Kunci. Ternyata Al-Quran itu menjadi magnet rizki, Pak. Menjadi magnet rizki. Karena Al-Quran itu nur, Al-Quran itu cahaya. Kalau di sini ada cahaya, walaupun ini rumah makan, tapi ada nurnya, pasti orang ngejar. Walaupun barangkali saingannya banyak, walaupun barangkali di tengah-tengah rumah makan yang lainnya, tapi ternyata di sana ada cahaya. Karena cahaya itu pasti dicari. Coba kalau misalkan kita gelap nih, ya kan, mati lampu, kok tiba-tiba ada orang yang nyalakan lampu itu tuh, pasti orang ngejar ke sana. Oh, itu cahaya. Makanya ini kunci yang kedua, yaitu semua karyawannya atau dari pimpinan sampai karyawan rajin-rajin membaca Al-Quran. Ini kunci nih. Maka ke depan kalau saya ingin ngajak, ini saran ya. Kalau misalkan mau buka lagi franchise mana, misalkan ada rekrutmen karyawan, utamakan mereka-mereka yang bisa ngaji. Karena dampak terhadap usahanya luar biasa. Kalau ada karyawan yang senang ngaji, itu dampaknya luar biasa. Karena kata Allah, orang yang senantiasa membaca Quran seperti dia berniaga dengan Allah, berbisnis sama Allah, dan Allah yang menolong, Allah yang akan membantu. Surah 35, surah Fatir ayat 29. Kalau yang mereka bisa ngaji, oh pagi dia ngaji, habis maghrib dia ngaji, Masya Allah. Maka lihat kesuksesannya usaha tersebut. Maka inilah kunci yang kedua, innal ladzina yatluna kitaballah. Semua harus rajin-rajin membaca Quran. Apalagi misalkan dalam satu minggu mungkin
ada Jumat mengaji. Wah, itu menjadi ruh sendiri tuh. Menjadi ruh sendiri. Ada menjadi ruh sendiri, Masya Allah ya. Mungkin dari Ar-Rahman dibaca, Al-Waqiah dibaca, Al-Muluk dibaca. Oh, sedap sekali itu. Insya Allah itu akan, usahanya akan menjadi cahaya, nur, bahkan orang akan mengejarnya. Inilah kunci yang kedua, yaitu semua kita dari stafnya, pimpinannya, karyawan, sampai semuanya gemar membaca Quran. Kunci sukses yang ketiga dalam buka usaha, apa lagi kata Allah? Wa aqamus shalah. Ternyata kuncinya apa? Kuncinya itu orang-orang yang istiqomah di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya. Tapi kalau misalkan karyawannya malas-malasan ibadah, itu akan berdampak pula untuk keberkahan usaha. Tapi kalau misalkan semua staf karyawannya dia istiqomah sholatnya, maka justru Allah lah yang akan mempromosikan, Allah yang akan membuka jalannya, Allah akan yang mengenalkannya, Allah akan memberikan keberkahan. Maka di dalam satu tempat, ketika seseorang itu dia punya usaha, dia punya keluarga, keluarganya, orang tuanya sholat, anaknya sholat, suaminya sholat, istrinya sholat, berkah dia. Sama saja ketika dia orang yang dia punya usaha, pimpinannya rajin sholat, stafnya dia rajin sholat, semua karyawannya rajin sholat, sampai barangkali penjaga motornya pun di luar dia rajin sholat, sampai cleaner service pun jaga sholatnya, berkah dia. Turun keberkahan ke dalam tempat itu, rumah itu. Nah, maka ini penting untuk diingatkan Bang Rizal, terutama ibadahnya. Karena ternyata ibadah dari semua yang terlibat di dalam usaha itu akan berpengaruh terhadap keberkahan, kemudahan, kelancaran di dalam usaha seseorang. Allah katakan di dalam surahnya 65, yaitu surat Talaq, ayatnya 2 sampai ayat 3, juznya 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sering orang mengatakan ayat 1000 dinar. Bahkan ada rumah makan di Pontianak itu, ini ditulis di depan pintu depan. Nah, ayat 1000 dinar. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang meningkatkan takwanya, manajernya, pimpinannya, staf karyawannya, dia tingkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membuka kemudahan-kemudahan ketika ia menghadapi kesulitan dan kesempitan. Apalagi yang kita hadapi sekarang, kesulitan ekonomi. Tapi alhamdulillah ini Raja Uduk sudah luar biasa, mulai stabil lagi, mulai buka lagi. Ini Allah yang akan menolong kita apabila semua kita meningkatkan takwanya. Maka kalau bisa diingatkan, kalau misalkan zuhur diingatkan, udah zuhur belum? Tapi ada tempat sholatnya ya, insya Allah ya, boleh ya. Jadi itu harus diingatkan. Udah sholat belum? Sholat dulu. Insya Allah itu akan berdampak luar biasa kepada usaha seseorang. Sholatnya dijaga, sholatnya dijaga. Yang kedua kata Allah, bukan hanya saja membebaskan dari kesulitan-kesulitan. Yang kedua kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Mungkin usaha-usaha orang ada yang pailit, ada yang bangkrut, ada yang tutup, ada yang gulung tikar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun tadi kata Bang Rizal itu 3 bulan tutup ya kemarin ya, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai stabil lagi, udah mulai dibuka lagi. Dan ini satu jalan kemudahan. Bahkan di ujung ayat ini, wa may yatawakkal 'alallah, tambahin lagi tawakalnya kepada Allah. Kata Allah, Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini orang bilang ayat 1000 dinar mendatangkan rizki. Ada mungkin kalau Bang Rizal jalan-jalan ada satu rumah makan di Pontianak, ada nih ditulis di depannya. Padahal ya itu jadi doa saja. Intinya adalah karyawannya semuanya pada sholat. Nah, itu akan mendatangkan berkah. Tapi nggak apa-apa kalau ini menjadi doa. Coba ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nah, ini boleh juga jadi doa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, barang siapa yang bertakwa, ini artinya nih, Engkau akan memudahkan kami keluar dari kesulitan-kesulitan. Siapa yang bertakwa, ya Allah, Engkau akan memberikan kami rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, inilah kunci sukses yang ke berapa? Pertama doa, yang kedua sholat, yang pertama doa, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sholat. Nah, jadi sholatnya. Kemudian apa lagi? Yang keempat, kunci sukses yang keempat, yang terakhir, Allah katakan di ujung ayat ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang keempat kata Allah, wa anfaqu. Ternyata kunci sukses menurut Allah yang ketiga itu wa anfaqu. Orang-orang yang senang berinfak, tidak pelit, tidak bakhil, tidak masin. Kenapa? Ternyata infak itu Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan balasannya sekurang-kurangnya at least itu 700 kali lipat. Baik infak yang dikeluarkan secara pribadi, misalnya Dede nih, ada abang-abang, abang kakak dapat gajian setiap bulan misalnya. Dia tidak lupa infak dengan orang tuanya, infak dengan adiknya, infak dengan saudaranya. Ternyata itu akan membuka jalan dia rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Bukan hanya dari satu sumber. Maksudnya kan gajinya cuma dari sini. Jangan bilang begitu. Jangan membatasi Allah ngasih rizki. Tapi dengan sedekah, dengan infak itu Allah akan membuka at least paling kurang 10 jalan dia akan diberikan rizki dari yang tidak diduga-duga. Bahkan Allah menyiapkan sampai 700 kali lipat jalannya. Ingat, abang kakak kalau habis gajian jangan lupa sama orang tua. Itu tuh keramat yang luar biasa itu. Sedekah sama orang tua, bilang, mak, doakan hari ini saya memang kerja, ke depan mudah-mudahan mak bisa punya rumah sendiri. Mantap. Amin Allahumma amin. Kan siapa tahu kan, kalau Allah ngasih rizki itu kan tidak tahu jalannya. Ada rizki yang diduga-duga, ada rizki yang sekonyong-konyong. Bisa bagi Allah untuk mendatangkan rizki itu sangat mudah. Yang kedua, keutamaan daripada infak itu mampu menolak bala, mampu menolak bala, musibah dan mara bahaya. Jadi kalau tempat usaha itu ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat usaha itu dia gemar berinfak, gemar bersedekah. Insya Allah Allah akan jaga. Allah akan jaga karyawannya, Allah akan jaga keuntungannya, Allah akan jaga dari musibah dan mara bahaya, Allah jaga dari pencurian, Allah jaga dari musibah dan sebagainya. Kenapa kata Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah mampu menolak bala, sedekah mampu menolak musibah. Tadinya di jalan itu hampir mau kena motor nih, kalau dek kena jatuh wassalam. Ternyata si hamba Allah ini masih diselamatkan Allah. Jumat yang lalu dia ada sedekah ke masjid dan pantai asuhan, Allah selamatkan. Ada di dalam satu tempat, dalam satu gang, si rumah A ini kebakaran. Ini kalau logika manusia, ini samping rumahnya itu kalau kena api habis sudah. Ternyata masih Allah selamatkan, ini rumah di sampingnya nggak kebakaran. Ternyata rumah yang di sampingnya dia punya amalan. Tiap Jumat, tiap bulan dia gemar sedekah, dia gemar berinfak. Allah selamatkan rumahnya tidak kebakaran. Nah itulah kata Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Bahkan kata Rasulullah,
dawu mardokum bisodaqah, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sodaqah. Subhanallah. Jadi kalau 3 kunci sukses ini, 4 ya, bukan 3 ya, bisa diamalkan setiap kita. Mungkin yang profesinya menjadi dokter, profesinya menjadi lawyer, profesinya menjadi pilot, profesinya menjadi pengusaha, profesinya menjadi guru, apapun profesinya, kalau 4 ini yang kita amalkan, insya Allah bisa sukses dunia akhirat. Pertama apa? Berdoa dan mendoakan. Jangan lupa. Jadi mulai hari ini, mulai zuhur ini, saya mengajak, menghimbau kepada semua abang kakak, doakan untuk pribadi, doakan untuk tempat usaha ini agar maju. Yang kedua apa? Kunci suksesnya Al-Quran. Karena dengan Al-Quran akan menjadi nur seperti ini, cahaya. Ketika ada cahaya pasti orang ngejar. Walaupun itu rumah makannya di tengah-tengah kuliner yang lezat, yang disukai oleh masyarakat, tapi ternyata di sini ada nur, ada cahaya, sehingga orang mengejar ke sini. Yang memberikan petunjuk kepada hati-hati para pelanggan, para pembeli itu Allah. Oh ke sana, oh ke sana, oh ke sana, oh ke sana. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah dengan Quran. Yang ketiga, istiqomah sholatnya. Kalau sudah istiqomah sholatnya, insya Allah keberkahan dia dapat. Akan menarik keberkahan-keberkahan, akan Allah turunkan keberkahan-keberkahan. Dan yang keempat, yaitu infak, sedekah, baik secara pribadi maupun secara institusi, ataupun secara kelembagaan atau secara keluarga. Insya Allah kalau 4 ini yang kita amalkan, insya Allah akan mempercepat. Sholatnya sudah, ngajinya sudah, doanya sudah, tapi kalau kurang sedekahnya susah juga. Maka sedekah itu, kata guru saya, itu seperti oli. Seperti oli. Jadi kalau kita bawa motor, nih, kalau nggak ada olinya gimana coba? Ya nggak? Jalan tapi apa? Bunyi krek 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 gitu kan? Tapi giliran sudah di oli, bus, cepat menaikkan segala sesuatunya. Itulah seperti motor kalau dikasih oli itu. Nah, kalau 4 hal ini bisa diamalkan, insya Allah jadi berkah dunia akhirat, selamat dunia akhirat.